Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendapat hak istimewa untuk pergi bersama Yesus ke puncak gunung tempat Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Betapa indahnya pemandangan itu. Yesus berbicara dengan Musa dan Elia di depan mata mereka. Mereka kagum pada apa yang terungkap. Itulah cara Kristus bersama kita masing-masing. Ketika kita tidak menduganya, Dia memberi kita dosis yang luar biasa dari kasih karunia-Nya untuk menguatkan kita dalam perjalanan kita bersamanya. Hak istimewa ini bagaimanapun tidak hanya untuk kita lihat dan kagumi. Peristiwa itu adalah panggilan untuk menanggapi undangan cintanya. Yesus memanggil ketiga rasul ini ke tingkat kasih dan kepercayaan yang lebih dalam kepadanya. Dan Yesus melakukannya juga dengan kita. Saudara-saudari, melihat peristiwa itu para rasul terpesona dan tidak tahu harus berkata apa. Petrus merasa harus mengatakan sesuatu, meskipun sepertinya dia tidak tahu apa yang hendak dia katakan. Pertanyaannya adalah, mengapa dia merasa seolah-olah dia harus mengatakan sesuatu? Seringkali dalam kehidupan rohani kita bergumul dengan godaan untuk berbicara terlalu banyak. Dalam perikop Injil hari ini, kita mendengar kata-kata dari Bapa, "Inilah putraku yang sangat kukasihi, dengarkanlah dia." Kristus memanggil kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian kata-katanya dan tidak merasa harus mengatakan sesuatu. Kristus mencari respon dalam tindakan daripada kata-kata. Ketika transfigurasi selesai, Yesus membangunkan ketiga rasul. Kristus sedang mendidik mereka tentang keilahiannya. Mereka tidak harus mampu menjelaskan atau memahaminya sepenuhnya. Mereka perlu bertindak dengan iman. Inilah yang harus kita lakukan, bertindak dalam iman. Tidak ada waktu bagi kita untuk takut akan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus keluar dari zona nyaman, mau mendengarkan Kristus dan melakukan apa yang Dia katakan dengan iman. Ada begitu banyak yang harus kita lakukan dan begitu sedikit waktu untuk melakukannya. Saudara-saudari, kita perlu memanfaatkan setiap saat untuk belajar dari Tuhan sendiri melalui doa dan sakramen dan membuat perbedaan nyata di dunia ini dengan membawa lebih banyak jiwa untuk mengenal, mencintai, dan hidup bagi Kristus.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita